Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Pertama-tama yang pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih berikan kesempatan sehat walafiat dan berkumpul bersama-sama di masjid yang dicintai oleh kita semua untuk melaksanakan kewajiban sholat isya berjamaah dan sholat sunnah tarawih. Salawat beri salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kelak kita sebagai pengikutnya diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berpuasa berapa hari? 5 hari ya. Alhamdulillah, nggak kerasa puasa tinggal 25 hari lagi, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah beli baju lebaran? Oh udah, iya alhamdulillah kalau sudah beli baju lebaran. Dari sekarang, soalnya kalau nanti udah sold out semua nanti ya kan? Ibu-ibu juga nanti biasanya dimasukin dulu ke keranjang satu, nanti nunggu hilal dari suaminya dulu ya kan. Kalau sudah ada hilal dari suaminya baru di check out. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sudah melaksanakan sholat puasa 5 hari, yang mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan puasa sampai akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah untuk membawakan kultum yang insya Allah dengan tema memaknai siam dan takwa. Sebelumnya kita sudah pernah mendengar dari Ustadz Raswan. Ada yang masih ingat apa perbedaannya saum dan siam? Saum dan siam kemarin kan sudah pernah dibahas di kultumnya Ustadz Raswan terkait perbedaannya saum dan siam. Nah, apa bedanya kemarin yang saya tangkap? Saum itu adalah diutamakan untuk secara umum. Jadi orang siapapun bisa melaksanakan saum. Dan saum pun biasanya dilakukan untuk saum hanya makan saja, mungkin dia ingin melaksanakan diet seperti itu kan. Jadi ada pantangan-pantangan yang emang dia perlu hindari. Dan diriwayatkan juga Siti Maryam pernah saum terkait pembicaraan gitu. Nah itu saum secara umum, jadi nggak cuma hanya dikhususkan untuk kaum muslimin, jadi semuanya pun bisa melaksanakan saum. Nah apa bedanya siam? Nah siam ini maknanya lebih dalam lagi, nggak cuma kita menahan lapar, haus, tetapi berbagai macam larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga perintahnya itu ada di saum tersendiri, seperti itu. Nah, yang sebelumnya tadi disebutkan terkait surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di situ disebutkan siam, bukan saum. Siam tapi siam, bukan saum tapi siam disebutkan di situ. Kenapa? Nah, itu ada hubungannya. Siam itu ditujukan bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, kenapa cuma hanya siam aja di sini yang disandingkan dengan untuk mengangkat derajat takwa? Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak maksud dari takwa itu apa? Bapak-bapak juga ada yang maksud dari takwa itu apa? Ada yang mengatakan takwa itu adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa cuma hanya siam aja di situ yang disebutkan untuk meningkatkan derajat takwa seseorang? Nah, di sini nanti akan dibahas ada sekitar 4. Kenapa siam itu bisa meningkatkan takwa seseorang? Yang pertama yaitu merupakan salah satu sarana untuk bersyukur kepada Allah. Jadi dengan siam, dengan berpuasa, kita nggak cuma hanya untuk menahan dahaga, lapar, nafsu, tapi di situ juga kita memaknai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu mempunyai hasrat atau nafsu seperti lapar, dahaga, terutama juga ada di situ biologis. Nah, pada bulan puasa itu semua dilarang. Kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang juga yang lainnya. Nah, itu adalah nikmat yang ketika kita tidak berpuasa serasa sangat nikmat sekali. Apalagi ketika kita berbuka puasa, ya kan? Setelah 1 hari kita berpuasa, pas buka puasa itu terasa nikmatnya. Nah, itu adalah rasa syukur. Nah, begitu banyak orang-orang di luar sana, walaupun mereka tidak di bulan puasa, banyak orang yang tidak berkesempatan untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, di sini di bulan puasa ini atau siam ini kita ditumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, itu merupakan salah satu sarana untuk melatih seseorang meninggalkan perkara haram. Di bulan puasa yang halal pun gak boleh. Minum halal gak boleh. Minum air putih, bukan minum koper, ya kan? Nah, itu halal kan? Tapi di situ kita dilarang untuk meminum atau makan dan sebagainya yang diperbolehkan di sebelum bulan puasa. Apalagi yang haram seperti itu. Nah, di sini kita belajar juga dengan berpuasa. Ya kali kita yang halal juga nggak bisa, malah yang haram kita lakukan, kan nggak mungkin seperti itu kan. Kita pasti pun akan menjauhi semua hal-hal yang berbau haram. Yang selanjutnya, yang ketiga, dengan siam, orang yang berpuasa sejatinya sedang menundukkan nafsu syahwatnya. Para ulama menjelaskan bahwa ketika perut seseorang kenyang, maka nafsu dan syahwatnya akan meningkat. Sebaliknya, ketika sedang lapar karena puasa, nafsu dan syahwatnya akan melemah. Ya, biasanya kita kalau lagi lapar kadang malas ngapa-ngapain, ya kan? Jadi nafsu itu tertahan karena rasa lapar. Nah, jadi dengan berpuasa kita belajar untuk bisa menahan hawa nafsu. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, selain melemahkan syahwat, puasa juga bermanfaat untuk mempersempit dan melemahkan gerak setan dalam diri seseorang.
Diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah, maka persempitlah alirannya dengan lapar dan puasa. Nah, dengan berpuasa berarti tidak ada jalan lagi untuk setan masuk ke dalam diri kita, dipersempit. Jalannya dipersempit karena jalur setan itu adanya di aliran darah. Seperti itu. Nah, itu kenapa yang disebutkan yang tadi 4 itu sebenarnya masih banyak lagi. Kenapa siam itu bisa meningkatkan ketakwaan seseorang. Jadi di dalam sholat itu kita bisa melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Semoga kita semua bisa melakukan atau melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, dan semoga kita semua pada bulan puasa ini dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.